Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu lagi. Bertemu lagi sehingga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan, kurangnya ilmu pengetahuan, dan ilmu yang menjadi zaman dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini yang kita rasakan. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang manusia dan Tuhannya. Kita ini makhluk bernama manusia, dan kita akan membahas korelasi hubungan antara manusia, kita lebih tepatnya, dan Tuhannya. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum masuk ke materi utama, kita saksikan dulu video ini. Fokus kepada perbandingannya, bukan kepada mbaknya ya. Tak kelihatan ya, tak jelas. Tak jelas ya di sini ya. Tak kelihatan ya. Itu bumi kita, itu bulan, bumi dan bulan. Ini asteroid yang paling dekat dengan bumi. Ini planet. Matahari kita kelihatan titiknya itu. Ini bintang tetangga kita. Galaksi Andromeda. Belum sampai galaksi Andromeda. Ini masih jauh. Inilah galaksi Milky Way atau Andromeda. Bima Sakti. Andromeda itu galaksi yang paling dekat dengan kita. Sebegitu banyak galaksi, dalam galaksi begitu banyak bintang-bintang, dan dalam bintang-bintang begitu banyak planet-planet. Ada banyak satelitnya, banyak dengan asteroidnya. Kita kembali ke bumi. Ya, matanya. Mata manusia, iris, pupil, retina, dan kita masuk ke pembuluh darah, sel darah putih. Dalamnya terdapat kromosom. Dalamnya lagi ada DNA, ada atom-atom, elektron. Elektron itu apa? Lebih kecil lagi, Pikometer. proton, neutron. Dan inilah kita. Bayangkan. Angkat ya Pikometernya. Bayangkan, kira-kira dari besarnya galaksi jagat raya dan seluruh alam semesta itu, kira-kira mungkin tidak kalau itu terjadi secara kebetulan? Tidak. mungkin
Maksudnya? Tidak mungkin. Mungkin tidak. Sel dalam tubuh kita itu dari sekian banyak itu, alam semesta, planet, galaksi, dan seterusnya yang kelihatan seperti butir-butir debu itu tadi diciptakan tanpa tujuan. Tidak mungkin. Mungkin tidak. Dia diciptakan tanpa ada yang mengurusnya. Tidak mungkin. Itulah kita kembali ke konsep bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita, alam raya kita, tubuh kita, sel kita, bahkan tadi itu yang paling kecil yang ada pernah ditemukan oleh ilmu pengetahuan manusia dan paling besar yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan manusia, itu semuanya dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita. Kita akan bahas sedikit secara tipis-tipisan saja. Kira-kira ada yang tahu nggak ini surat apa? Azra tahu. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Wa ma Jangan goyang terus dong. Itu enggak kelihatan tulisannya. Nggak usah kelihatan tulisannya. Wa ma fil ardi. Maaf guys. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat kursi. Ayat Al-Baqarah ayat 255 atau disebut juga dengan ayat kursi. Oke. Di dalam Al-Qur'an itu semuanya ada, surat itu adalah agung. Dan disebutkan yang paling agung itu Al-Fatihah. Kemudian kalau dianggap sebagai bukit, maka Al-Baqarah itu puncaknya surat. Dan di dalam Al-Baqarah itu terdapat lagi puncaknya ayat, yaitu ayat kursi. Di dalam ayat kursi ini satu-satunya ayat, dan dalam satu ayat terdapat menyebutkan banyak sifat-sifat Allah, nama-nama lain Allah. Kita baca. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kita kembali lagi ke konsep video tadi itu. Sebegitu besar tadi itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan planet, galaksi, dan segala macamnya hingga sel, ukuran sel tadi itu selain Tuhan. Dan pasti tidak ada Tuhan selain Allah. Yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kita tidak tidur bukan berarti kita tidak ngantuk. Misalnya Mas Azra nungguin ayah pulang kerja, Mas Azra tidak tidur, atau Kak Aska tidak tidur, atau di Asfa tidak tidur, tapi mungkin mengantuk. Iya enggak? Akhirnya bikin kopi biar enggak ngantuk. Nah, Allah itu Dia mengurus kita, mengurus semua makhluk ciptaannya itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Itulah Allah. Kemudian miliknya yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi sekian banyak planet tadi, di langit tadi, itu semuanya milik Allah, sampai dengan sel terkecil tadi semuanya milik Allah. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Jadi yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah dan segala macamnya. Tidak akan bisa memberi manfaat, tidak memberikan syafaat bila Allah tidak mengizinkan. Intinya adalah izin Allah. Kemudian Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi Allah itu mengetahui segalanya. Jadi jangan kira kita melakukan hal terkecil tidak diketahui manusia itu kita senang. Oh, nggak ada yang tahu nih kita bikin dosa. Allah maha tahu apa yang di depan kita, apa yang di belakang kita. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Jadi ibaratnya itu, ilmu Allah itu lautan, dan kita itu cuma burung yang mematuk air di lautannya Allah itu. Cuma seujung itu doang yang bisa
ilmu Allah yang kita serap, sedangkan ilmu Allah itu lautan luas. Pernah kebayang nggak kalian punya guru, misalnya guru olahraga, belum tentu dia bisa mengajarkan ilmu tahfidz misalnya, belum tentu dia bisa mengajarkan ilmu sains misalnya, atau belum tentu dia bisa mengajarkan ilmu yang lainnya. Begitu juga misalnya dokter, dia dokter anak misalnya, belum tentu dia bisa memahami ilmu tentang jantung, spesialis jantung, belum tentu dia memahami tentang penyakit dalam dan segala macamnya. Jadi kita itu cuma secuil ilmu yang kita ketahui tentang Allah itu, dan itu pun tidak akan kita ketahui bila Allah tidak mengizinkannya. Kemudian kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Kursinya di sini nih ulama banyak menyimpulkan, ada yang mengatakan bahwa kursinya itu adalah singgasana Allah, ada yang mengatakan itu adalah ilmunya Allah dan segala macamnya. Tapi ada yang bilang kursinya Allah, singgasananya Allah itu bukan arsy-nya Allah ya, bukan arsy-nya Allah, beda lagi. Jadi bumi dengan 7 langitnya itu ibaratkan di lapangan luas itu seperti cincin jika dibandingkan dengan kursinya Allah. Jadi bumi dan 7 lapis langit itu kayak cincin di lapangan lebar tuh. Bayangin lapangan lebar misalnya, luas banget lapangannya, ada cincin jatuh ting, itu cuma bumi sama 7 lapis langitnya. Kemudian kursinya Allah itu dibandingkan sama arsy-nya Allah itu seperti cincin di tengah lapangan yang luas. Jadi bayangkan cincinnya itu jatuh di lapangan luas, cincinnya itu ternyata cuma kursinya itu tadi gitu. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Bayangkan Allah sama sekali nggak berat memelihara, jangankan cuma bumi dan langit 7 lapisnya itu tadi, planet dan beserta galaksi dan beserta luasnya itu tadi, memelihara kursi yang meliputi langit dan bumi aja nggak keberatan sama sekali, tidak merasa berat, karena Allah itu Tuhan kita. Wah, ini videonya goyang-goyang ini nanti. Ada kendala teknis. Dan Allah dia maha tinggi lagi maha besar. Dikasih kayak video bu. Next, kita bahas ayat selanjutnya. Siapa yang tahu ini surat apa? Al-Ikhlas. Tak kelihatan sama sekali. Jangan deket-deket, makin deket makin nggak kelihatan. Makin jauh makin terang. Makanya suruh ditugaskan situ tadi. Kalau di Ikhlas tuh kok. Surat Al-Ikhlas gimana bunyinya Zura? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa itu artinya satu. Mungkin nggak Allah itu ada dua? Enggak lah. Mungkin nggak Allah Maha itu ada dua? 3, 4, 5. Asda. Mana sih? Sini. Maka posturnya. Dijelaskan di ayat ini, di surat ini, bahwa Allah itu Maha Esa, dia satu. Sini. Kalau Allah itu ada dua, bayangin mau melakukan suatu keputusan, dia rembukan dulu, rapat dulu sama Tuhan yang lainnya. Masuk akal nggak kira-kira? Aneh. Aneh ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi jangan minta sama siapapun juga kecuali sama Allah. Minta sama kuburan, minta sama orang gila, minta sama orang lain, jangan. Jadi Allah segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, bayangin aja, Allah kira-kira mungkin nggak Allah itu punya anak? Allah itu punya bapak mungkin nggak? Allah itu punya budak mungkin nggak? Enggak. Tidak mungkin. Kebanting kayak. Kalau Allah itu punya anak, Allah bakalan tidak adil nanti. Jadi Allah tidak maha adil, jadi dia lebih milih anaknya dong. Iya kan ya?
Kemudian makanya Allah itu tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya udah, kita nggak usah cari pembanding lagi, nggak usah nyari sesuatu yang mau siapa ya kira-kira yang bisa cocok jadi Tuhan ya selain Allah ya. Matahari kali ya, dia terang, nggak bisa. Mas malam aja. Itu bulan, wah nggak bisa. Bulan aja Jadi, jarang-jarang keluar. tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Apalagi kalau kita bilang manusia itu Tuhan, ya jelas nggak mungkin banget. Mungkin nggak? Dia nggak sendiri sendiri kalau gitu. Nah iya, makanya mungkin nggak manusia itu jadi Tuhan. Enggak. Manusia yang solih sekalipun dia tidak akan bisa menjadi Tuhan. Gitu ya. Jadi konsepnya itu kita harus selalu tunduk dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah menciptakan kita, Dia maha kuasa, Dia maha segalanya. Gitu. Ini surat Al-Ikhlas. Yang tadi surat Kursi. Ya, ayat Kursi, yang ini surat Al-Ikhlas. Gitu ya. Itu secara tipis-tipisan aja tentang manusia dan Tuhannya. Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak tentang Tuhan? Ya, ya nanya sama Mas Adrian. Ya. Ya, ini sementara ini dulu, lain kali bila ada kesempatan kita bahas lebih dalam lagi. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.